hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Wah, yang terakhir kayak angkingannya luar biasa. Kalau ya. tadi kan suara satu, suara dua, yang terakhir ini suara rakyat lah. Pantesan kedengarannya nyelkit gitu Iya, ya. menjerit ya. Menjerit. Diwakili oleh Akbar loh. Oke, Priska, lagu Yes. tadi sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana kalau negara kita ini adalah kaya akan sumber daya alam. Betul. Dan kaya juga akan keindahan. Tapi sayang seribu sayang, masih banyak infrastruktur yang justru menghambat kekayaan kita untuk diberdayakan. Iya banget Mas Akbar. Akbar tahu kan Ya, kalau tahu apa belum digantung ngomong. Jadi udah sejak Maret lalu atau sudah lebih dari 4 bulan ini, salah satu pulau kecil terluar kita yaitu Pulau Enggano terisolasi. Sedimentasi pasir laut yang melanda alur pelabuhan Bay Bengkulu sejak Maret lalu sudah memutus akses dari Pulau Enggano untuk ke kota Bengkulu. Kebayangkan? Dan salah satu dampaknya itu, Fris, warga sekitar itu sulit untuk menjual hasil bumi mereka. Hasil bumi mereka itu kan buah pisang. Ya. Nah, itu banyak yang akhirnya membusuk karena tidak bisa dijual ke pulau lain. Kita bakal mengulas ini lebih ya. dalam. Kita akan ngobrol langsung sama kepala suku di sana. Lalu bagaimana juga seharusnya pemerintah bertindak. Oke, nah dan selain soal Pulau Enggano yang terisolir itu, malam ini kita juga akan mengulas soal bahaya brain rot ya, brain terhadap rot. psikologis anak yang ya tungtung sahur dan sejenisnya itu loh. Itu dia. Dan kita juga akan undang pakar yang kompeten yang bisa membahas apa bahaya brain rot pada anak. Ini nih yang bikin orang tua ketar-ketir ya, Betul. ancaman brain rot. Kita nggak sabar buat bahas itu dan kami juga akan terus mengupdate soal pencarian KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Semua ulasan itu akan dibahas lengkapnya di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Insa Nur Akbar. Informasi pertama, saudara, pencarian korban tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya terus dilanjutkan. Hari ini tim Basarnas menemukan objek di bawah air yang diduga kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Pengamatan bawah laut, tim navigasi Kementerian Perhubungan menemukan objek di bawah air di sekitar lokasi yang diduga menjadi posisi terakhir dari kapal Tunu Pratama Jaya. Deputi Operasi SAR dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Tribut Eko Suyanto menyatakan objek di bawah air ini diduga merupakan kapal Tunu Pratama Jaya. Basarnas berharap peralatan yang ada, kapal TNI AL yakni KRI Vanildo bisa memverifikasi temuan objek bawah air ini. Sementara pencarian hari ini belum menemukan korban kapal tenggelam. Hingga saat ini, saudara, 30 orang ditemukan dalam keadaan selamat, 6 ditemukan meninggal dunia, dan 29 lainnya belum diketahui keberadaannya. Di titik lokasi mereka bisa mengidentifikasi adanya objek di bawah air yang patut diduga bahwa itu adalah kapal yang kita cari. Panjang dan lebar
hampir bersamaan. Untuk itu kami masih perlu menjustifikasi dengan beberapa peralatan lagi, baik itu menggunakan ROV ataupun side scan sonar dan sonar yang ada di KRI Vanildo. Sejumlah keluarga korban hilang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali Sabtu siang menggelar doa dan tabur bunga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Mereka berharap bisa segera mendapat kabar soal nasib anggota keluarga yang menjadi penumpang kapal. Salah satu keluarga yang melakukan tabur bunga adalah Ahmad dan Suryani. Mereka adalah orang tua dan mertua dari Bintang Nur Hidayat dan Eli. Keduanya merupakan penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Pasangan muda yang baru menikah pada Februari 2025 lalu ini tengah dalam perjalanan ke Bali untuk mengantar beras. Kalau memang dia sudah meninggal, kita kepingin ketemu jasadnya. Kalau memang dia masih selamat, kita juga kepingin cepat ketemu gitu loh. Ya untuk kerja kirim beras, Kirim sembako, bawa mobil truk. terposo. Sejumlah barang yang diduga milik penumpang kapal Tunu Pratama Jaya berhasil ditemukan tim SAR dan nelayan di pesisir pantai Pebuahan Kabupaten Jemberana. Barang-barang temuan kemudian dibawa ke posko tim SAR Gilimanuk untuk diperlihatkan pada keluarga penumpang kapal. Sejumlah barang yang ditemukan antara lain sejumlah pakaian, buku nikah, dan juga perlengkapan keselamatan kapal. Sebagian keluarga korban berhasil mengenali barang yang ditemukan merupakan milik anggota keluarganya. Keluarga berharap bisa segera mendapat kabar tentang keberadaan anggota keluarganya. Diperlihatkan barang-barang kakaknya. Apa itu betul barang kakaknya? Betul. Dari mana adik tahu itu barang kakaknya? Dari buku rekening kakaknya itu, terus ya buku nikahnya itu juga. Apa harapan adik? Ya semoga ya cepat ditemukan. Ya meskipun entah gimana kondisinya ya, yang penting nomor satu ketemu dulu. Harapan saya sih. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akan menginvestigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Ketua KNKT Suyanto Cahyono menyatakan akan meneliti secara detail penyebab kecelakaan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan bukti lainnya. KNKT juga akan memeriksa surat persetujuan berlayar atau SPB, kelayakan kapal, serta kondisi cuaca sebelum keberangkatan hingga saat kapal tenggelam. Alat keadaan darurat seperti pelampung, sekoci hingga kesiapan awak kapal dalam menangani kecelakaan juga akan menjadi perhatian KNKT. Awali dari saat berangkat sampai kapal tenggelam sampai masalah tanggap darurat seperti apa. Jadi kita juga melihat ketika diberangkatkan kapalnya kan dari pelabuhan dermaga mana. Nah kita lihat bagaimana ketika proses keberangkatannya, apakah sudah sesuai enggak dengan persyaratan yang ada di aturan pemerintah, termasuk ketika dikeluarkan SPP kan diyakinkan bahwa kapalnya memang dalam kondisi layak secara dokumen maupun secara fisiknya. Terus kemudian awak kapalnya juga dalam kondisi layak untuk melakukan pelayaran. Cuacanya juga memenuhi syarat untuk dilayari dengan jenis kapal itu. Hari ketiga pencarian korban tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya. Bagaimana hasilnya kita sudah update bersama jurnalis Kompas TV Nyoman Deni di Banyuwangi, Jawa Timur. Nyoman, halo, Mas Nyoman? Mas Nyoman, halo? Baik Akbar. Ya, silakan bisa diupdate hasil pencarian hingga hari ini. Halo. Ya. Akbar. Siap, halo, dengar? Ya, Mas Baik, Nyoman, bagaimana update perkembangan pencarian korban? Halo Mas Nyoman. Baik, untuk pada hari ini atau Sabtu pagi tadi, tim SAR gabungan, halo,
tim SAR gabungan telah melakukan proses pencarian sejak Sabtu pagi bersama TNI, Polri, dan Basarnas. Dan proses pencarian ini difokuskan di perairan Selat Bali yang mengarah ke bagian selatan. Dan tim dari Basarnas juga mengerahkan kapal navigasi untuk melakukan deteksi yang berada di sekitaran Selat Bali ini. Selain itu, TNI dari Angkatan Laut juga mengerahkan kapal KRI Vanildo untuk melakukan deteksi di perairan Selat Bali menggunakan alat canggih, yaitu berupa ROV dan juga alat sensor pada magnitudo seperti itu. Dan selain itu, pihak TNI AL juga membawa sekitar 15 penyelam dari tim Kopaska dan juga tim dari Dislam Bair seperti itu. Dan hingga saat ini sejumlah keluarga korban dari kapal Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan, yakni sebanyak 29 orang, masih bertahan di sekitar posko terpadu di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dan mereka berharap mendapatkan informasi terbaru terkait proses pencarian terhadap 29 orang yang belum ditemukan ini. Dan salah satunya, yakni saya sudah ada dengan salah satu keluarga dari penumpang Tunu Pratama Jaya. Selamat malam, Mbak. Malam. Ya. Namanya siapa? Erza. Ya. Mbak Erza, sudah berapa lama Mbak Erza ada di posko? Sudah 3 harinya sekarang. Ya. Jadi informasi apa yang sudah didapatkan di posko ini pada hari ini? Ya, intinya informasinya sudah banyak yang ditemukan, tapi saya masih nunggu keluarga saya belum ditemukan sampai sekarang. Jadi untuk nunggu di posko ini sama siapa aja, Mbak Erza? Sama saudara, sama bosnya keluarga juga ada di sini semua. Ada harapan yang ingin disampaikan? Tentunya kalau harapan ya pasti banyak, masih ingin ketemu keluarga salah satunya. Ya semoga segera tim-tim ini cepat menemukan secepatnya. Terima kasih Mbak Erza. Ya pemirsa, pada malam ini diperkirakan kapal KRI Fadilo juga akan datang ke perairan Selat Bali, diperkirakan pada pukul 8 malam ini untuk langsung melakukan proses pencarian di sekitar area ditemukannya objek yang diduga kapal dari Tunu Pratama Jaya ini. Dan kapal tersebut memiliki alat canggih yang bisa melakukan verifikasi terhadap objek tersebut untuk memastikan bahwa objek tersebut kapal atau bukan, seperti itu. Akbar. Oke, baik, terima kasih Nyoman Denny yang melaporkan dari Banyuwangi. Klub Inggris Oxford United menggelar latihan perdana jelang Piala Presiden 2025. Dua pemain timnas Marcelino Ferdinand dan juga Ole Romney ikut dalam latihan ini. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, memimpin langsung latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Gary menyebut bakal memanfaatkan Piala Presiden sebagai persiapan mematangkan tim jelang musim baru EFL Championship atau Divisi 2 Liga Inggris. Di pertandingan pertama, Oxford United bakal menghadapi Liga Indonesian All Star pada Minggu 6 Juni. Tim Liga Indonesia All Star juga memulai latihan untuk menghadapi turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Latihan diikuti 24 pemain pilihan. Persija Jakarta dan Persis Solo menjadi klub yang paling banyak menyumbangkan pemainnya untuk Liga Indonesia All Star di Piala Presiden 2025. Keduanya sama-sama mengirimkan 4 nama. Liga Indonesia All Star bakal memulai perjalanannya di Piala Presiden 2025 dengan menghadapi Oxford United di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada 6 Juni. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memantau persiapan klub Inggris Oxford United jelang menghadapi Piala Presiden 2025. Erick ingin melihat adaptasi dua punggawa timnas yang bermain di Oxford, yaitu Marcelino Ferdinand dan juga Ole Romney.
Menurut Erick Thohir, kedua pemain timnas itu menunjukkan progres positif saat berlatih di klub Inggris Oxford United. Marcelino dinilai terus serius dan sementara Ole dianggap cepat beradaptasi. Erick juga menyampaikan harapan agar semakin banyak pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Cek latihan Ole sama Marcelino karena bagaimana mereka beradaptasi di klub luar negeri karena penting. Dari pendapat pelatih Marcelino sangat serius, Ole juga adaptasinya bagus. Nah memang kita berharap ya makin banyak juga pemain kita tidak hanya bermain di Liga Indonesia, tetapi juga bermain di luar negeri. Dua punggawa timnas yang bermain di klub Oxford United, Marcelino Ferdinand dan juga Ole Romney, menegaskan untuk mencapai hasil maksimal di Piala Presiden 2025. Marcelino menyebut persiapan klubnya maksimal dan menargetkan juara Piala Presiden 2025. Sementara Ole Romney menegaskan ingin menang di setiap pertandingan. Mungkin saya behalf buat pemain yang lain di Oxford. Kita mengucapkan terima kasih. Sebelum kesini juga kita persiapkan sangat luar biasa. Kita ada fisik juga sebelum kesini. Jadi kita datang kesini bukan karena kita lihat tim Indonesia atau Thailand. No, kita memang serius datang sini untuk juara dan ya kita menghibur. Semoga kita bisa menghibur masyarakat Indonesia. Very happy to be here, of course, very special also with Oxford, to see that all the fans can see Oxford, and also for my team to see Indonesia. We spoke about it a lot in the dressing room as well. They were really curious about how Indonesia was and what to expect, so now it's really nice to bring them here. Really excited to play the tournament. I think it's for other teams a good chance to show how far they are, and that they're ready for the season. And also, of course, you want to win every game. So, now really excited to be here, and can't wait to see all the fans in the stadium. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan proses naturalisasi penyerang Maurits Zil sedang berlangsung. Nantinya pemain klub Liga Belanda Volendam itu akan fokus memperkuat timnas usia 25 ya. U23. Namun tidak tertutup kemungkinan bakal memperkuat timnas senior di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Erick bilang di timnas Indonesia Zylstra bakal menjadi pelapis striker Ole Romney. Ya Mauro kita persiapkan memang untuk kejuaraan U23 nanti di bulan September, tetapi bukan tidak mungkin juga sebagai pelapis untuk Ole di posisi striker. Ya kita tahu memang salah satu kekurangan tim nasional kita memang di pencetakan golnya, yaitu dari awal kita bangun tim nasional ini. Nah kita harapkan Mauro kita lihat di usia muda dulu. Kalau memang dia ternyata bisa beradaptasi, ya bukan tidak mungkin dia bisa juga naik ke tingkat seniornya gitu. Ya. Para pemain Liverpool menghadiri pemakaman rekan setim mereka Diogo Jota dan adiknya Andre Silva yang meninggal dalam kecelakaan mobil di Spanyol. Bintang Liverpool ikut mengantar jenazah Jota menuju ibadah pemakaman. Ibadah pemakaman Diogo Jota dan juga Andy Silva dilaksanakan di gereja Martris di Gondomar, Portugal, yang merupakan kampung halaman Jota. Selain pemain Liverpool, pelatih timnas Portugal, Roberto Martinez, dan beberapa pemain top Portugal juga hadir, diantaranya Bernardo Silva, Ruben Dias, dan Bruno Fernandes. Sesaat lagi kita akan kembali dengan informasi 4 bulan lebih masyarakat Pulau Enggano, Bengkulu Utara terisolasi karena terganggunya pelayaran dari kota Bengkulu, Pulau Enggano.
Sedimentasi pasir laut yang melanda Pulau Bae Bengkulu sejak Maret lalu telah memutus akses ke Pulau Enggano dan merusak rantai kehidupan di Enggano. Ulasannya kami bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam akhir pekan. Selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam akhir pekan. Dan kali ini kita akan bahas mengenai Pulau Enggano yang terisolasi dan kita menunggu aksi cepat dari pemerintah. Betul, ya. Tapi tahu nggak Akbar? Kenapa? Ternyata Pulau Enggano itu menjadi penopang pangan di wilayah Batam, Bengkulu dan sekitarnya dengan memproduksi pisang kepok sebanyak 672 ton. Dan semoga ini bisa selesaikan biar nggak jadi pisang kapok ya. Jangan sampai kapok. Pisang. Jual pisang. Pisang, Pak. Mohon maaf, saya lagi pusing nggak butuh pisang. Oke, pisang ya. Pisang. Ini jual pisang. Ya. Wah, ini dari kebun sendiri. Dari ini kebetulan saya ini dari Enggano kemarin. Oh, dari Terus Enggano. kesini renang saya, Pak. Jadi Iya, karena iya. ini. Kelihatan banget logat Engganonya kental ya. Iya, iya, iya. Enggano. Bisa duduk aja, duduk aja, ya. jadi patung. Oh, iya, oh. Nah, ini pisangnya pisang apa? Ini pisang kepok. Ada pisang kepok. sisir. Oh, berapa satu sisirnya? Satu sisir 1 miliar, Pak. 1 miliar? Satu sisir, Malah bisa dapat satu rumah kali, Ber. Kok mahal? Sebentar, saya tuh biasanya cuman ya 20.000, paling mahal 50.000 lah untuk satu sisir. Ini kenapa mahal satu sisir? Ya, Itu belum termasuk minyak rambutnya juga kan satu sisir? Ya, bisa. Oh iya, sisir sama minyak Iya, rambut. iya, Belum termasuk minyak rambut. Kenapa kok bisa mahal menjadi 1 miliar? Ya karena kemarin saya habis ini rugi 2 miliar saya, Pak. Lah kok bisa? Rugi 2 miliar? Ini akses ke Enggano kan mengalami pendangkalan alur. Transportasi kami lumpuh. Oh, jadi di ini kan Pulau Enggano, ini memang dari sana Ya, ya. mengalami pendangkalan sehingga akses untuk keluar ngirim-ngirim Lumpuh. Ya, Dan ya. masa tiap tahun ratusan ton membusuk, Pak. Jadi Pulau Oh, iya, Enggano tuh bukan pulau yang Ya, kosong. namanya laut dan pisang kan ada hubungannya. Apa hubungannya tuh? Terjadi pisang surut yang namanya. Pasang. Ya, ya kan pendangkalan kan surut ya. Ini iya. kan pisangnya pisang surut ya. Tapi kasihan juga deh, Iya. yaudah saya beli aja Udah, deh pisangnya. Beli deh satu Tapi kalau sisir. saya sih sukanya jadi keripik, bisa digorengin nggak? Goreng bisa. Oke. Bisa ya, bener ya. Kalau Yaudah, saya sukanya dibikin kolak, bisa digorengin nggak? Enggak, kalau nggak digoreng dong, beda Ya. dong. Beda jurusan dong, Bapak. Oke, ini saya kolak, dia digorengin, tapi tolong yang goreng jangan baser ya. Bahaya dong. Iya. Mau goreng? Oh iya, digorengin Ya udah, ya. kalau gitu ya bener Oke, ya, gorengin bener ya. ya. Ini Saya aduh. juga mau goreng isu juga. Bang goreng Itu isu. jangan Wah, dong. aduh, tapi ya Makasih ya. kasihan juga ya. Ah. Oke. Nah, kita kan tahu nih berarti Iya. udah 4 bulan lebih masyarakat Pulau Enggano ini di Bengkulu Utara terisolasi karena terganggunya pelayaran dari kota Bengkulu ke Pulau Enggano. Iya. Sedimentasi pasir laut yang melanda Pulau Bae Bengkulu sejak Maret lalu telah memutus akses ke Pulau Enggano dan merusak rantai kehidupan di Enggano. Kita lihat liputannya. Jika tidak terjual, dibuang, dan ketika tidak ada kapal, ya tidak dipanen, sehingga pisang itu membusuk. Mandeknya pelayaran Bengkulu Pulau Enggano mengakibatkan perputaran ekonomi masyarakat di Pulau Enggano ikut terhambat. Terbitnya instruksi Presiden nomor 12 tentang upaya penanganan alur pelabuhan Pulau Bae Bengkulu nyatanya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Pulau Enggano. Masyarakat mulai bertanya-tanya, kenapa proses pengerukan sedimentasi pasir laut yang memicu pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bae belum juga tuntas. Sampai saat ini belum kami rasakan baik itu dampak baiknya dari impres itu. Harapan terbesar kami dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, supaya sesegera mungkin untuk percepatan mengeksekusi sesuai dengan impres. Jangan tarik ulur, karena ini menyangkut hajat
orang banyak, dan ini menyangkut anak-anak sekolah. Masyarakat makin resah karena pisang hasil bumi utama masyarakat Enggano belum bisa terjual dengan harga normal. Tak jarang, pisang hasil bumi harus dibiarkan membusuk karena tidak dapat dipasarkan. Dari data yang dihimpun Litbang Kompas, jumlah penduduk di Enggano pada tahun 2023 sebanyak 4.189 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 2.196 jiwa, sementara jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.993 jiwa. Selain pisang, Pulau Enggano juga memiliki hasil bumi lain yang biasanya dipasarkan keluar pulau dengan jumlah yang besar. Dari data di tahun 2023, pisang mendominasi produk hasil bumi warga Enggano dengan jumlah 13.080 kuintal. Lalu di nomor 2 ada jengkol sebanyak 2.175 kuintal, hingga cabai keriting dengan 321 kuintal. Pulau Enggano masuk bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Jarak kota Bengkulu menuju ke Pulau Enggano sekitar 156 km atau 90 mil. Jika menggunakan kapal penyeberangan, waktu tempuh ke Pulau Enggano sekitar 12 jam. Transportasi laut menjadi sarana utama untuk menjangkau Pulau Enggano. Pada Maret 2017, Presiden ke-7 Joko Widodo menetapkan Pulau Enggano bersama 110 pulau kecil lainnya sebagai pulau dengan status pulau kecil terluar. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, melakukan pemantauan di Pelabuhan Baai Bengkulu untuk memastikan akses perairan bisa berjalan normal. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Alur pelabuhan belum bisa dilalui kapal karena kedalaman belum mencapai standar minimal. Solusi ketika kita mau tambah satu kapal lagi, soal lokasinya nggak memungkinkan. Ini bukan soal nggak serius, nggak mau serius, tetapi sudah maksimal. Kini masyarakat Pulau Enggano menanti solusi cepat dan langkah darurat dari pemerintah agar pelayaran Bengkulu Pulau Enggano segera normal. Pasalnya, jika penanganan pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai semakin melorot, dikhawatirkan perekonomian masyarakat Pulau Enggano bisa mati total. Tim Liputan Kompas TV. Saat ini sudah bergabung bersama kami ada Milson Kaitora. Pak Milson selaku Koordinator Kepala Suku Enggano, ada pula Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, dan jurnalis harian Kompas yang kemarin sempat melakukan peliputan di Pulau Enggano, Mas Adrian Fajriansyah. Dan kita ke Bapak Milton terlebih. Pak Milson terlebih dahulu ya. Halo Pak Milson. Halo, selamat malam. Nah, dalam kondisi keadaan sekarang ini apa yang dilakukan masyarakat agar ekonomi tetap berjalan meskipun saat ini pelayaran menuju keluar Enggano atau masuk menuju Enggano masih terganggu, Pak? Ya, keadaan masyarakat di Pulau Enggano atau kondisi saat sekarang ini, kalau kita melihat dengan kasat mata kita, mereka baik-baik saja. Tetapi ketika kita masuk ke dalam, ini ekonomi masyarakat Pulau Enggano sangat mengkhawatirkan dikarenakan pendangkalan alur ini. Sehingga ada beberapa masyarakat Enggano yang sudah mau menjual kebunnya demi untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ya, karena tidak kuat lagi ya Pak ya, terus merugi dengan harga bahan pangan juga terus turun sampai sekarang ya Pak Milson? Ya betul. Karena tidak ada jalan keluar untuk mencari uang, untuk mendapatkan uang, karena jujur aja saya sampaikan bahwa hasil pisang ada yang bisa dikeluarkan, ada yang tidak bisa sama sekali dikeluarkan. Jadi terpaksa mereka harus menjual harta mereka demi menyekolahkan anak-anak mereka, demi untuk menyambung hidup mereka. Oke, dan yang paling terdampak dari terganggunya pelayaran di Enggano itu apakah benar-benar sektor pertanian itu Pak? Macam mana? Kurang kurang jelas? Oke, selain terdampak dari sisi ekonomi, apakah anak-anak kemudian juga kegiatan masyarakat sana sangat terdampak juga Pak? Listrik Pak? Jelas Pak, nggak jelas. Pak Milson bisa mendengar kalau suara saya?
Ya. Nah, jadi selain perputaran ekonomi yang terganggu, perdagangan tadi bagaimana, apakah juga anak-anak sekolah terdampak, lalu juga listrik seperti apa sekarang? Terakhir itu nggak jelas, Mbak. Listrik gimana, Pak? Dan anak-anak sekolah terganggu juga? Listrik untuk saat ini hidup dari jam 5 sore, ya jam 4 sore sampai jam 11 malam matinya. Kalau pagi hidup jam 5, subuh matinya jam 12. Jadi listrik sangat terganggu. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa memastikan listrik itu hidup 24 jam, ternyata sekarang ini, saat ini masih terganggu untuk penerangan. Oh, jadi banyak sekali yang terdampak, termasuk listrik juga. Padahal ini adalah yang utama harus diselesaikan. Benar, dan kita langsung beresit ke Mas Adrian. Mas Adrian, kemarin saat melakukan peliputan, apa saja yang ditemukan di sana dan mungkin Mas bisa ceritakan juga mulai dari awal pelayaran sampai di Pelabuhan Bahan Bengkulu. Oke, terima kasih. Kebetulan kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk langsung meliput ke Enggano. Saya berangkat di hari Rabu pagi, dan itu karena kapal satu-satunya kapal penghubung itu KMP Pulau Telo itu belum bisa bersandar ke dermaga ASDP. Kami harus dilansir, para penumpang harus dilansir dari dermaga ASDP menuju kapal Pulau Telo yang lepas jangkar agak jauh ke tengah laut. Jaraknya 15 menit. Sehingga kondisi itu memang tidak memungkinkan untuk warga untuk membawa barang yang cukup banyak. Karena proses lansir masyarakat ini penumpang saja, jumlah penumpang saat itu sekitar 150 orang. Itu proses lansir bisa mencapai 2 jam. Bayangkan kalau memang harus membawa barang juga akan lebih lama, dan itu akan sangat mengganggu pelayaran. Seperti itu kondisinya saat itu. Ketika sampai di Enggano, ya seperti Pak Milson bilang, masyarakat Enggano itu kalau kita lihat ya baik-baik saja. Semua kebutuhan itu masih ada. Yang jadi masalah, uangnya tidak ada. Mereka tidak sanggup untuk membeli. Memang kondisinya kalau kita lihat, di Enggano itu kan ada 6 desa. Dari ujung selatan sampai ke ujung utara. Dari desa Katreni yang merupakan pelabuhan penghubung konektivitas ke Pulau Ba, yaitu Pelabuhan Kayapu, sampai ke utaranya yaitu Desa Banjarsari. Saya sudah menyelusuri dari semua desa itu, dan keluhannya sama. Karena lebih dari 70% masyarakat Enggano itu berprofesi sebagai pekebun dan petani. Jadi keluhannya sama. Setiap saya menemukan masyarakat di pinggir jalan, mereka selalu mengeluhkan bahwa kehidupan mereka saat ini benar-benar sangat bisa dibilang di titik nadir. Mereka bingung. Barangnya tapi tidak bisa menjual. Jadi ekonominya itu mati karena tidak bisa menjual. Sementara akses satu-satunya itu harus lewat laut itu ya, Mas Adrian ya? Ya. Halo? Ya, aksesnya bagaimana? Ya, kan akses satu-satunya lewat laut itu, tapi sampai sekarang masih ada pendangkalan, jadi otomatis seperti yang Mas Adrian sampaikan, jadi lumpuh. Barangnya tidak bisa keluar, ekonominya nggak bisa berputar gitu ya, Mas? Betul. Ada opsinya itu adalah kapal nelayan. Di situ kan ada sekitar 7 toke penampung hasil bumi. Nah, toke-toke itu tadinya kan memanfaatkan KMP Pulau Telo untuk mengangkut hasil bumi di Pulau Enggano. Masalahnya saat ini Pulau Telo itu tidak bisa mengangkut hasil bumi karena mereka tidak bersandar di dermaga ASDP yang berada di komplek Pelabuhan Pulau Ba, Kota Bengkulu. Jadi mereka menyewa kapal nelayan. Kapal nelayan itu kapasitas angkutnya maksimum hanya 20 ton. Nah, sementara KMP Pulau Telo bisa sebanyak-banyaknya mereka mengangkut. Di sisi lain dengan 20 ton biaya untuk sewa kapal nelayan itu 1 kilonya itu kalau nggak salah dihitungnya 1.000. Jadi totalnya kalau 20 ton itu sama dengan 20 juta. Itu yang membuat jadi toke pun terjepit. Dia tidak bisa membeli mahal, dan dia juga akan rugi kalau dia tidak bisa membeli mahal dan dia terpaksa membeli murah, mau tidak mau harus beli murah karena ongkos sewanya pun mahal. Oke, jadi biaya perjalanan ya yang menjadi sangat membengkak. Oke, ke Pak Milson, langkah apa ya Pak yang sudah dilakukan oleh Koordinator Kepala Suku Enggano? Apakah sudah ada bahasan? Apakah sudah ada bahasan? Oke Pak, apakah sudah ada bahasan dengan kepala daerah atau dengan instansi tersempat Pak? Macam mana Pak?
Jadi begini, apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh koordinator kepala suku Enggano, apakah Bapak sudah ada koordinasi atau bahasan dengan kepala daerah atau dengan wilayah-wilayah sekitar, Pak? Selama ini tidak pernah ada koordinasi, Pak. Tadi ada koordinasi kami antara para kepala desa sekecamatan Enggano dan kepala suku dan saya sendiri, kami mengkoordinasi bagaimana untuk tindak lanjut yang akan kami usulkan ke pemerintah daerah. Baru tadi. Oke, baru tadi itu ya. Siap-siap. Nah, tapi kalau sampai sekarang Pak Milson dihitung-hitung secara kasar, berapa kerugian yang sudah ditimbulkan Pak dengan terisolasinya Enggano? Maksud kerugian siapa, Bu? Kerugian masyarakat secara luas. Kami membaca informasi, kurang lebih perputaran ekonomi ada 8 miliar rupiah yang tidak berputar karena ekonomi masyarakat terganggu karena tidak adanya jalur yang bisa dilewati. Betul begitu Pak di lapangan? Nggak jelas. Tampaknya tidak terdengar. Nanti kita perbaiki dulu komunikasi ya dengan Pak Milson. Saya ke Mas Adrian. Mas, kita kan lihat dari sejumlah liputan termasuk juga yang Mas Adrian tulis betapa dengan terputusnya akses ini mengakibatkan kerugian yang begitu besar. Apa sih sebenarnya yang masih tidak berjalan koordinasinya padahal kan Presiden sudah kasih impres 24 Juni lalu. Mas Adrian melihatnya seperti apa dari kacamata Anda? Maaf, kurang jelas juga. Kurang jelas juga. Oke, berarti kita perbaiki dulu komunikasinya. Kita lanjutkan lagi diskusinya lagi usai jeda. Setelah ini kita akan bahas sebenarnya apa yang harus dievaluasi ya. Apa solusi yang harus dilakukan secara segera. Apalagi sudah 4 bulan lebih masyarakat Enggano terisolasi. Jangan sampai ada kerugian yang semakin besar lagi di Sapa Indonesia Malam. Usai jeda. Nah, kita masih akan ngobrol-ngobrol ya dengan Pak Milson dan juga Mas Adrian dan juga Gubernur Bengkulu. Tapi nanti memang permasalahan itu hampir 4 bulan ya. Iya betul. Ini kalau diterus-terusan takutnya 5 bulan loh bagi saya. Iya, pasti habis 4, 5 sih. 5, tapi serius loh ini ya. Iya, maksudnya betul. Ekonomi, perputaran ekonomi yang sangat terdampak sekali. Ini udah jadi. Ini yang tadi kemarin ini nawarin ya kan digoreng keripik. Coba ya. Kolaknya yang belum ya? Kolaknya belum. Oh belum, ya. Kolaknya nanti akan disusulkan. Coba deh saya mau incip. Ini yang rasa apa ini? Ini rasa kakek omong. Gak usah banyak bicara. Dicoba aja. Iya. Sopan sekali ya. Bentar ya, bentar. Oke. Dan pemenangnya adalah bukan ya. Oke, gurih loh, bentar. Tadi kan enak banget. Gimana? Gurih. Kan pisangnya banyak kan. Ini saya yakin karena untuk memasaknya butuh sekitar 1 minggu. Oh bisa? 6 hari untuk perjalanan ngirim pisangnya dari Enggano. Baru kemudian digorengnya sih paling cuma 5 menit atau juga 10 menit. Ya udah. Sabar ya Mas ya. Tapi kita carikan solusi ya. Lagi dicari solusinya, kita masih ngobrol lagi juga. Semoga segera ada solusinya ya. Makasih banyak ya. Kawan-kawan ya. Nanti berarti diusahakan begitu. Oh siap, diusahakan. Atau bisa beliin kapal gitu tambah-tambahan gitu. Nanti Akbar aja invoice-nya. Justru saya di sini karena pengen punya kapal. Saya permisi dulu. Terima kasih ya. Mas Fajar. Ya, semoga segera ada solusi dengan kejadian ini ya. Kita masih bersama dengan Pak Milson dan juga Mas Adrian. Bisa mendengar suara saya, Pak Milson? Mas Adrian, Pak Milson, sudah bisa mendengar? Pak Milson? Nggak dengar, nggak jelas. Oh, nggak jelas, tapi suaranya ada. Pak Milson? Nggak jelas. Nah, jelas. Jadi harus agak kencang. Ya. Dan kami juga sekarang dari tadi ya sudah menghubungi juga Gubernur Bengkulu, Pak Helmi Hasan, dan sudah sempat bergabung. Tapi sampai sekarang kami masih menunggu untuk ikut dalam dialog ini. Dan saya ke Mas Adrian dulu. Mas Adrian, saya mau tanya dong, apa sih sebenarnya yang harus diselesaikan? Padahal kan sudah ada impres Presiden waktu 24 Juni lalu. Mas Adrian?
Mas Adrian? Ya, siap. Nah, Mas Adrian, ini sekarang upaya apa yang harusnya dilakukan, karena ini berkaitan juga sudah ada impres, tapi sampai saat ini belum juga dilaksanakan. Oke. Kebutuhan paling mendesak kalau kita lihat dari masyarakat di Enggano sampai saat ini ya, yang mereka butuhkan itu pemerintah bisa melakukan dulu langkah darurat apa yang mereka butuhkan saat ini. Nah, ini kan adalah roda kehidupan mereka itu sangat bergantung dari penjualan hasil bumi tersebut. Yang sangat-sangat mereka harapkan sejak awal itu pemerintah itu menyediakan kapal angkut hasil bumi. Itu dulu. Kalau itu bisa dipenuhi, roda ekonomi mereka akan berjalan lagi. Masyarakat Enggano itu dalam sejarahnya mereka itu sangat mandiri. Mereka itu hidup sudah ratusan bahkan ribuan tahun di pulau yang sangat jauh dari daratan Sumatera di tengah Samudra Hindia. Sejak dahulu mereka terbiasa untuk hidup mandiri. Masalahnya saat ini ketika konektivitas pelayaran terganggu, mereka tidak bisa menjual hasil buminya. Itulah yang menjadi permasalahan utama. Nah, dari awal masyarakat Enggano itu sangat berharap pemerintah itu melakukan langkah darurat apa yang dibutuhkan mereka. Saat ini yang paling dibutuhkan mereka itu roda ekonomi bisa berputar lagi. Ketika roda ekonomi berputar, semuanya akan berjalan. Karena sejak dahulu ya mereka sudah mandiri. Jadi inti permasalahan saat ini itu dulu yang dipenuhi. Yaitu menyediakan kapal yang mampu mengangkut hasil bumi mereka. Seiring dengan pengerukan sedimentasi pelabuhan Pulau Ba yang sampai saat ini kan masih berjalan. Nah itulah yang harus segera. Mas Adrian bisa dengar suara saya nggak sekarang? Nah nggak dengar. Kalau gitu aku tanya ke Akbar, tolong bilang ke Mas Adrian, tanya ke Pak Milson apa yang diharapkan. Jadi karena kita dengan Pak Adrian agak lancar. Nah mungkin kita sambung titik pertanyaan ke Pak Milson ya. Ayo coba tolong tanyain. Kira-kira apa yang diharapkan oleh Pak Milson untuk dilakukan oleh pemerintah segera? Coba Mas. Tolong bisa disampaikan atau mungkin Pak Milson mendengar sendiri. Pak Milson, apa yang diharapkan oleh warga masyarakat di Pulau Enggano dalam menghadapi situasi ini? Coba titip lagi ke Mas Adrian. Mas Adrian mungkin bisa menyampaikan ke Pak Milson ya. Jadi intinya apa yang diharapkan? Harapannya untuk pemerintah. Mungkin tolong kalau memang jelas sama Mas Adian tolong sambungkan dengan saya. Nah ya itu Mas Adrian tolong tanyain dong soal harapan. Yang diharapkan dari masyarakat Enggano ini saat ini apa? Itu inti tadi pertanyaan dari Mas Akbar tadi. Yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat Enggano saat ini. Kepada pemerintah Pak khususnya. Yang dibutuhkan oleh masyarakat Enggano sekarang, bagaimana pemerintah itu mempersiapkan kapal. Kapal untuk mengangkut hasil tani kami. Sehingga ketika hasil tani kami diangkut, hasil nelayan kami diangkut, maka ekonomi akan berangsur tumbuh. Jadi itulah kuncinya sekarang. Hasil tani masyarakat Enggano yang bisa terjual dengan harga yang memadai. Sekarang ini meskipun hasil tani itu ada sedikit yang terjual, itu harganya cuma 20.000 per tandan. 20.000 per tandan itu belum sepenuhnya sampai dengan petani. Kita harus mengeluarkan lagi Rp5.000 upah tebang, Rp10.000 untuk upah angkut, hanya sampai dengan kita Rp5.000. Rp5.000 itu apakah bisa kita hidup dengan uang Rp5.000? Dari sinilah sehingga banyak petani yang tidak mau panen hasil tani mereka karena tidak sesuai dengan harga. Jadi kalau memang harga itu mau naik, maka pemerintah harus mempersiapkan kapal untuk angkut hasil tani. Kenapa toke-toke pisang itu bisa mengangkut hasil dari Enggano sementara pemerintah sendiri tidak bisa mempersiapkan hal itu? Nah, tolong tanyain via Mas Adrian, ini untuk Mas Adrian, Mas Akbar kan yang bisa didengar dirimu ya. Jadi sebenarnya sejauh ini kenapa pemerintah tidak bisa menyediakan kapal itu kalau dari amatannya Mas Adrian? Mas Adrian, ini kan sebenarnya secara solusi yang sudah jelas apa yang diharapkan masyarakat, ini adalah kapal. Kenapa sampai saat ini itu tidak bisa diwujudkan? Apakah ada statement dari pemerintah daerah setempat? Beberapa waktu lalu saya beberapa kali untuk berkomunikasi dengan
pemerintah daerah di sana, yaitu melalui Bupati Bengkulu Utara, Pak Ari Septia Adinata. Dalam 2 kali percakapan, beliau mengakui bahwa mereka belum bisa untuk memenuhi kapal untuk angkut hasil bumi. Alasannya bahwa kapal tersebut itu kebutuhan perorangan masyarakat. Ya. Kalau kebutuhan perorangan, alasannya itu tidak bisa dipenuhi melalui APBD. Oleh karena itu, yang mereka dahulukan saat ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu sembako, agar masyarakat dalam perspektif mereka tidak kelaparan. Nah, masalahnya saat saya cross check di lapangan, ternyata bantuan yang diberikan saat ini baru 2 kali ternyata. Pertama di bulan Maret beras 10 kg dan juga Indomie 4 bungkus, dan kemudian baru-baru ini bulan Juni itu pun bukan dari pemerintah, melainkan dari salah satu partai politik yang memberikan 5 kg beras, 5 kg minyak, 5 kg gula. Nah, dengan sembako yang diberikan itu, ya itu hanya mampu bagi masyarakat, hanya mampu bertahan untuk 7 atau 10 hari saja. Nah, tapi masalahnya tadi balik lagi ke intinya, masyarakat itu sebenarnya mampu memenuhi sendiri apabila ekonomi mereka berjalan. Masalahnya dari pihak pemerintah daerah melalui Bupati Bengkulu Utara, kebutuhan kapal itu dianggap sebagai kebutuhan perorangan sehingga tidak bisa dipenuhi melalui APBD. Sampai sekarang lah akhirnya terpenuhi kehendak tersebut. Baik, tapi Mas Adrian, ini kan yang jadi pertanyaan ya. Udah ada instruksi Presiden Prabowo Subianto memerintahkan 24 Juni lalu. Apa sih sebenarnya yang masih mandek? Masa iya masih ego sektoral, ini APBD atau APBN semestinya yang digunakan? Apa yang Mas Adrian lihat? Apakah iya ego sektoral itu? Maaf, bisa diulang lagi yang silakan diterjemahkan Mas Akbar. Dipersingkat aja, apa sih yang jadi mandat? Apa yang sebenarnya yang terjadi? Ini kan sudah menjadi mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk yang namanya mempercepat ya namanya berkaitan dengan sedimentasi pasir yang ada di daerah sana dan mengenai penyediaan kapal itu. Karena itu kan sudah menjadi impres dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, masalah soal impres tersebut kan sampai sekarang dia lebih fokus kepada penanganan infrastruktur, pembangunan ya, kebutuhan masyarakat. Jadi diskusi bersama dengan beberapa masyarakat, terutama dari kelompok Aman wilayah Bengkulu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara wilayah Bengkulu, bahwa 21 kementerian lembaga terkait termasuk juga pemerintah daerah agak-agaknya masih belum paham apa sih kebutuhan utama masyarakat. Mereka masih fokus bahwa pelayaran yang terganggu akibat infrastruktur yang tersedimentasi pasir laut tersebut. Padahal ada masalah lain yang sedang dihadapi masyarakat, yang ini masalah tidak mampu untuk menjual hasil buminya tersebut. Nah, yang ini persoalan yang ini belum tersentuh di impres tersebut. Apakah memang tidak ada dalam poin tersebut ataukah mereka yang kurang memahami apa yang sedang dibutuhkan masyarakat saat ini? Oke, jadi kita berharap agar ada langkah cepat. Bayang nggak, ini 24 bulan kerugiannya miliaran rupiah. Masyarakat Enggano terganggu aktivitasnya dan juga perekonomiannya, harus ada langkah tegas. Benar, dan kita berharap segera dapat ada solusi untuk masyarakat Enggano untuk dapat memutar lagi roda perekonomian di Pulau Enggano ya. Terima kasih Pak Milson, terima kasih Mas Adrian, dan kami juga tadi sudah menghubungi Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, sudah sempat bergabung tapi belum juga ikut dalam diskusi kita hingga saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Milson dan juga Mas Adrian. Terima kasih. Semoga segera terselesaikan dan masyarakat di Pulau Enggano segera mendapatkan solusi dari kondisi saat ini. Terima kasih. Berikutnya saudara, yang juga jadi perhatian adalah waspada brain rot. Nah, ini brain rot ini berkaitan dengan psikologis anak ya. Betul. Apalagi di dunia era digital di mana informasi masuk tanpa ada filter seperti itu, dan ini sangat berbahaya sekali. Apa yang harus dilakukan kita akan bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan.
Bar, tahu nggak sih? Sekarang tuh ya, fenomena anomali aneh-aneh itu terus-terusan muncul aja di timeline sosmed. Anomali dan anobolot ya. Kan biasanya mali sama bolot. Beda ya? Pak itu, Beda ya? mali sama bolot. Bukan tempat ngopi-ngopi juga ya? Bukan. Jangan sebut merek dong. Ya, Enggak, ya. Itu memang jadi anomali ya, bahwasanya sekarang itu ada yang namanya, apa ya istilahnya, karakter-karakter aneh yang orang itu kan sekarang di zaman digital bisa aja dengan bantuan AI itu bisa membuat karakter sesuai dengan keinginan tergantung prompt yang kita masukkan. Betul, betul. Jadi ini yang bahaya bagi saya ya, orang jadi mengenal kalau kucing tuh dulu kan kita tahu kucing ya kakinya 4, kepalanya seperti itu, tapi dengan AI itu jadi aneh-aneh dan diberi nama itu ya. Iya, dan takutnya tuh imajinasi terutama untuk anak-anak terpengaruh, oh kayak gini bentuknya, hiu ada kayak begitu. Benar, takutnya orang nanti anak-anak zaman nantinya akan mengenal kalau kucing tuh nggak lagi ngeong tapi mbek gitu kan. kan karena udah ke distract ya, tapi benar kamu ya. apal nggak sih, Bar? Apal apa nih? Ya apal karakternya. Saya sih taunya yang sering viral tuh yang tung-tung itu aja sih. Oh iya, yang tung-tung sahur. Nah ini Ya. apa nih sahur? Kayaknya bukan bulan puasa ya? Sini. Mas, mohon maaf. Program puasa kan masih 6 bulan lagi. Udah lewat malah lebaran ini. Udah lewat. Ini kok kenapa pakai tung gini? Anomali saya. Oh, anomali. Anomaling kalau Mas Denny ya. Yang ini loh. Seremnyo itu. Itu serem. Seremnyo bukan ya. Tadi kan ini katanya apal. Bolehlah dites. Dites mengenai yang lagi viral-viral itu. Anomalinya. Anomalinya yang di sosial media. Oh ya. Ini tebak nama berarti. Tebak nama. Ini kayaknya badut yang ada di Jakarta Utara Taman Bermain itu. Tahu. Ini ya yang biasa badut di situ ya, di Taman Bermain. Di Jakarta. Ini apa pernah baca? Aku nggak tahu. Apa. Karena namanya tuh aneh-aneh loh. Iya. Karena Iya, apa itu nggak tahu. Ber. Yaudah, kamu. Belum nebak. Apa? Ya itu badut Jakarta Utara. Badut Taman Dudut. Bukan. Apa ya ini kalau ini namanya? Nyerah ya. Nyerah. Apa yang ini adalah berpatapi. Kapun kap, bukan. Berpatapi. Ini biasa naik motor karena ber. Oh ya ini juga bisa ber ya. Ini. Apa lagi? Karena hiu ya. Iya. Hiu. Bukan ya. Apa ya? Hiu. Tralala trilili kali ya. Tralala trilili. Bukan nih. Jenis apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Cukup. Oke ya. Ini adalah logo kan. Tralalero. Tidak mencerminkan namanya salah ya, dikit. bingung deh. Ya. Sabar. Oke, ada lagi? Jatuh. Copot. Ya, ini. Sini. Udah. Nih. Bambalino. Oh, ini ada buaya ya, terus pakai pesawat tempur. Halo Dek kayaknya. Halo Dek, apa kabar gitu. Udah, bingung. Saya baru tahu gambar seperti ini. Ini apa sebenarnya ini? Ini dari Surabaya, bajul hijau. Oh, bajul hijau ya. Bukan, kalau ini apa? Kita buka ya. Ini apa kabar Dek? Kawin silang antara buaya sama pesawat. Bombardino krokodil. Bombardino. Karena dia membawa bardir dan udah buaya. Ini lama-lama otak saya ini udah hang. Nggak sinkron. Masih banyak. Udah jangan. Kucing itu pergi ono. Kucing itu pergi ono. Iya udah. Ada kucing di balik udang. Ada. Iya kan? Itu ya udah tahu ah. Taruh. Taruh ini. Apa? Karamel macchiato. Udah. Karakter-karakter yang apa istilahnya makin banyak ya sekarang ya. Iya nih makanya nggak jelas. Oke. Thank you ya. Terima kasih. Ya. Tuh kan, makin gak jelas, makin ngerusak otak, Bar. Ya anak saya udah saya larang sih ngeliat gitu-gitu, lihat sosial media. Lebih ke pulsam, habis banyak saya. Bahkan ini ada datanya loh. Apa? Dari We Are Social, agensi penelitian media sosial global yang menunjukkan ada 212 juta penduduk Indonesia atau sekitar 74% pengguna internet pada 2025. Kebayang nggak? Dari angka itu, ada 143 juta orang atau 50% masyarakat Indonesia yang terkoneksi media sosial. Nah, ternyata rata-rata waktu akses internet masyarakat Indonesia 7 jam 22 menit. Lama juga ya kan? Iya.
Nah, terus data lainnya, dari laporan Digital Global Overview 2025 dari We Are Social, dominasi pengguna internet Indonesia dari kalangan Gen Z sebanyak 34,40%, milenial 30,62%, Gen X 18,98%, dan post Gen Z atau Gen Alpha 9,17%. Ya, tapi fenomena brain rot ini adalah akibat kecanduan berselancar atau scrolling media sosial, dan ini mengintai generasi muda, dan ini berpotensi menurunkan fungsi kognitif ya akibat terlalu mengkonsumsi sosial media. Tapi tadi mengenai penelitian mengenai kenapa Gen Z itu lebih banyak, hampir 7 jam 22 menit dalam sehari. Emang apa hubungannya? Itu sebenarnya bukan karena salah Gen Z aja, tapi salah boomer juga. Banyak boomer yang minta tolong Gen Z untuk membuka sosial media. Iya. jadi sebenarnya tolong dong mama bukain ini. Itu masuk screen time-nya ya. Iya. Kita lihat dulu dah liputannya berikut ini soal brain rot. Indonesia jadi negara pengguna internet tertinggi dan paling aktif keempat di dunia. Lebih dari 50% penduduknya atau 143 juta orang terkoneksi media sosial per Januari 2025 berdasarkan penelitian data We Are Social. Lambat laun, gawai dan media sosial jadi candu yang kini banyak dialami pengguna internet. Tak terkecuali SC, perempuan berusia 22 tahun karyawan swasta yang berdomisili di Bekasi, Jawa Barat. Belakangan ia sadar, 15 jam dalam sehari ia habiskan hanya menatap layar, terutama scrolling media sosial. Selama itu aku udah pasti buka sosmed ya, kayak scroll Instagram, X, terus TikTok, itu paling susah berhentinya ya TikTok. Terus aku tuh pakai HP buat kalau makan tuh aku sambil nonton YouTube sih Mbak. Aku lagi suka banget ngebacain komenan-komenan orang TikTok, kan kayak asbun semua ya Mbak, pada lucu-lucu semua kan. Jadi tuh kadang hiburan juga buat aku. SC jadi lebih banyak menghabiskan waktu scrolling media sosial sejak masa pandemi COVID-19. Saat itu, segala hal dari kegiatan akademik hingga interaksi sosialnya berbasis digital. Tanpa disadari, SC semakin jarang berinteraksi dengan orang di dunia nyata dan mempengaruhi produktivitasnya. Perubahannya tuh aku ngerasanya jadi lebih ini aja sih. Karena aku main HP terus sendiri, aku jadi ngerasa kurang berinteraksi sama orang gitu. Aku jadi ngerasa kayak ya menyendiri aja gitu dengan HP. Dengan HP kayak aku udah cukup deh gitu. Kini, SC mulai mengatasi kecanduannya scrolling media sosial dengan kegiatan lain seperti mewarnai. Hal yang dialami SC adalah fenomena baru yang mengintai generasi muda, yakni brain rot. Litbang Kompas mewawancarai 17 pakar dalam berbagai bidang yang mengidentifikasi Gen Z dan Gen Alpha usia 28 tahun ke bawah jadi kelompok paling rentan mengalami fenomena brain rot. Sebenarnya brain rot itu adalah suatu fenomena di mana seseorang mengalami penurunan kemampuan untuk berpikir, terutama berpikir secara kritis terhadap suatu peristiwa, terhadap suatu informasi, yang terkadang penurunan kemampuan untuk berpikir kritis ini juga dibarengi dengan kemampuan dalam mengelola perasaan, kadang terbawa emosi, dan bahkan terkadang berpengaruh terhadap kemampuan seseorang tersebut untuk berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Jajak pendapat Litbang Kompas pada 21 hingga 24 April lalu menunjukkan 54% responden mengaku pernah mengalami gangguan fisik, psikis, hingga malas bersosialisasi akibat terlalu lama melihat layar gawai. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tengah mengkaji rumusan kebijakan untuk membatasi penggunaan media sosial, terutama bagi anak-anak. Fenomena brain rot menjadi salah satu alasannya. Sebagaimana namanya, yaitu anak-anak. Meskipun mungkin sudah teenager ya, tapi mereka tetap dalam undang-undang kita, termasuk anak-anak, tentu kemampuan atau kematangan dalam memilah-milah belum sebaik mereka yang sudah matang atau di atas 18 tahun. Paling tidak itu yang disebutkan oleh undang-undang. Sehingga memang perlu ada
proteksi-proteksi. Fenomena brain rot tak bisa dipandang sebelah mata sebab ancamannya nyata terhadap kemampuan berpikir dan konsentrasi generasi muda. Oleh karenanya, pengguna internet tua dan muda perlu lebih bijak mengganti aktivitas scrolling di dunia maya dengan aktivitas lain di dunia nyata. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan bahas soal fenomena brain rot ini bersama psikolog anak Vera Itapiana dan juga selebritas yang juga ibu muda Bunga Jelita. Selamat malam Mbak Vera, juga Mbak Bunga. Bar, udah mulai tahu? Tuh kan ini nih salah satunya nih. HP terus, sosmed terus. Enggak. Penasaran aja. Kadang itu kita ngerasa gini, siapa yang telepon? Kayak pikiran tuh kayak handphone ya. Jangan-jangan ada yang telepon, jangan-jangan ada yang message, jangan-jangan ada yang nge-DM gitu seperti itu kadang. Sih. Jadi kayak magnet gitu Mbak Vera. Artinya kan kecanduan ini awalnya sedikit-sedikit, lama-lama kebiasaan, lama-lama nggak bisa lepas. Gimana Mbak Vera lihat ini? Jadi memang sekarang tuh udah kayak pakai baju ya, si gadget itu, sosmed itu. Jadi udah sehari-hari dari jam ke jam tuh kita pasti cek gitu ya. Mungkin dulu di awal-awal, kalau nggak bunyi saya nggak cek. Tapi nggak bisa nih sekarang, gitu ya. Pasti nggak ada bunyi, nggak ada notifikasi, kita pasti pengen cek. Gitu. Nah sebenarnya kan pengaruh pandemi juga kemarin. Pandemi kan kita semua di rumah, semua serba online gitu ya. Jadi mau nggak mau kita tambah nempel tuh. Dan kita menyapa keluarga atau sanak saudara yang kita nggak biasanya ketemu, nggak bisa ketemu lewat sosmed juga kan. Jadi ya udah tambah melekat. Ya, apalagi di zaman itu banyak muncul platform atau aplikasi baru yang membuatkan orang akhirnya bisa berinteraksi jarak jauh. Iya, gitu betul. Pada waktu itu membantu ya, tapi kalau pandeminya sudah selesai, tapi ininya masih terus kebiasaan jadinya. Kalau Bunga juga gimana ngebatasin anak untuk main gadget atau kawai? Untuk ibu muda zaman sekarang kayaknya itu PR banget ya. Jujur itu PR banget, apalagi anak-anakku lagi usia yang lagi susah-susahnya tapi gampang masuk gitu ya untuk sosial media. Padahal aku dulu sebelum melahirkan aku tuh udah berprinsip kayak kalau punya anak tidak akan pernah aku kasih screen time. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, apalagi zaman sekarang teknologi makin canggih, ya mau tidak mau gitu. Izin untuk usia anak ya? Yang pertama perempuan 4 tahun, yang kedua laki-laki 3 tahun. Lagi aktifnya itu ya. Nah tapi Mbak Vera, sebenarnya brain rot itu definisinya seperti apa sih? Kan kita dengarnya istilahnya aja, tapi sebenarnya tuh kayak gimana sih? Brain rot kan memang ya 2 tahun 3 tahun ini belakangan rame ya istilahnya gitu. Sebenarnya tuh istilahnya sudah lama gitu. Jadi brain rot itu mewakili suatu kondisi di mana terjadi penurunan fungsi kognitif. Jadi fungsi berpikir, jadi fungsi otaknya menurun. Contohnya, jadi susah konsentrasi, memorinya juga terganggu. Jadi kalau misalnya mau ngomong apa tuh kayaknya, aduh apa ya gitu nyari katanya. Terlepas dari faktor usia ya, Mas ya. Maksudnya jangan langsung bilang brain rot ya. Ada faktor usia gitu ya. Jadi ini kita mungkin bicara soal anak-anak yang masih tumbuh kembang ya, harusnya harusnya memorinya masih bagus gitu ya. Konsentrasinya masih bagus, tapi kok menurun gitu ya. Atau yang tadi seperti contoh di PT gitu ya, masih usia muda tapi kok udah terganggu fungsi kognitifnya. Jadi antara lain itu, jadi susah konsentrasi, susah mengingat, terus juga ada pengaruhnya untuk anak-anak. Pengalaman saya di tempat praktek, anak-anak yang kecil-kecil itu mereka terpengaruh juga emosinya. Gitu. Betul, langsung dijelaskan oleh ibunya. Iya, tapi apa sih sebenarnya challenge-nya? Ya mau nggak mau kan ada 1-2 waktu yang membutuhkan gawai gitu. Aku dalam waktu beberapa bulan terakhir ini aku sudah membuat peraturan. Jadi untuk Aklima dan Ansel itu boleh screen time di Senin sampai Jumat malam. Sabtu pagi mereka boleh. Tapi sebelumnya aku memang kasih waktu mereka boleh nonton itu selesai makan siang, tidur siang, udah habis itu jadi sehari sekali. Tapi ya walaupun sebentar itu, tapi mereka menyerapnya itu luar biasa gitu. Dan ada salah satu platform media sosial yang ada short video, itu aku akuin berpengaruh negatifnya sangat luar biasa. Makanya beberapa bulan terakhir ini aku sudah stop, aku tidak mau anak-anak aku nonton short video itu. Tapi kalau saya juga menerapkan seperti itu, jadi ada peraturan siapapun penghuni di rumah itu termasuk saya dan anak-anak tidak boleh memegang gawai
kecuali Sabtu dan Minggu. Karena hanya Sabtu dan Minggu saya ada di rumah, lainnya enggak. Sama aja dong. Tapi ancamannya tadi dan apa yang harus dilakukan, ada nggak sih yang bisa dilakukan sebagai pencegahan ataupun kalau sudah ada ciri-cirinya bagaimana agar tidak terus berlanjut? Tapi usai jeda di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan kami segera kembali. Food. Kami masih bersama dengan Mbak Vera Itabiliana, psikolog anak, dan juga Mbak Bunga Jelita di Sapa Indonesia Malam Akhir. Kan saya ke Mbak Vera dulu. Ada pengalaman nggak sih misalnya pasien yang kayaknya ini kena brain rot? Ada gitu. Gimana ya. Tuh? Jadi karena saya psikolog anak kan yang datangnya anak-anak nih ya. Jadi waktu itu dalam 1 minggu tuh saya kedatangan 2 anak-anak usianya di bawah 5 tahun. Keluhan dari orang tuanya anak ini kok jadi lebih emosional daripada biasanya. Jadi kan usia di bawah 5 tahun itu kan memang suka tantrum ya. Kalau nggak dikasih mereka tantrum. Itu kan hal yang wajar dalam tumbuh kembang. Tapi ini kok lebih lagi gitu. Ya ternyata setelah ditelusuri mereka ternyata sehari-harinya terbiasa untuk lihat konten di sosmed. Nah ini yang bahaya ya. Ada 3 indikator konten yang bahaya gitu ya. Apa itu? Singkat, cepat, dan shallow. Shallow tuh dangkal, jadi nggak ada isinya, nggak ada. Dan ada semua itu sekarang terpenuhi ya, gitu ya. Dan selalu muncul di timeline yang kita cuma pakai jempol aja scrolling terus kayak kalau kita ketawa lucu terus. Tapi kan kadang itu ada istilahnya juga tuh Mas Akbar, zombie scrolling. Zombie scrolling. Ya, jadi udah asik aja otomatis. Tapi nanti ketika ditanya tadi nonton apa aja, apa ya gitu, jadi nggak ada yang nggak nangkep itu. Gitu. Nah ini anak-anak, kenapa ini rentan sekali buat anak-anak? Tadi kan kontennya singkat, cepat gitu ya, dan nggak ada manfaatnya. Anak-anak tuh katakanlah kontennya berlangsung berapa lama sih? Rata-rata 30 detik lah ya, 15 sampai 30 detik. Ya. Jadi dia belum selesai mencerna satu konten, ya belum mencerna secara kognitif dan secara emosi, itu sudah masuk lagi konten yang berikutnya. Jadi itu numpuk tuh emosinya, sehingga itu membuat dia jadi lebih emosional, gampang meledak, gampang tantrum. Gitu. Kan tapi kita juga tidak bisa terlepas penuhnya dari gawe juga, termasuk juga kadang kita memberikan pendidikan anak dengan menunjukkan sesuatu di media sosial juga. Nah, tapi sebenarnya yang istilahnya yang ideal untuk kita untuk scrolling gini berapa lama sih sebenarnya, Dok? Tiap usia tuh ada batasannya, gitu ya. Jadi yang penting itu adalah durasinya diatur, kontennya diseleksi, gitu ya. Terus situasinya seperti apa yang dia boleh, gitu ya. Pengaturan waktunya, gitu ya. Jadi kalau untuk anak di bawah 2 tahun itu sebenarnya tidak boleh sama sekali berinteraksi dengan gawai. Kecuali kalau misalnya Mas Akbar punya anak usia berapa 18 bulan, terus Mas Akbar lagi keluar kota, kangen, video call itu boleh. Hanya untuk komunikasi begitu ya. Jadi misal ini saya cuma ngasih contoh kena brain rot ya kayak gini nggak bisa menyusun. Itu mungkin faktor usia, ditambah faktor usia selain brain rot. Alasan aja brain rot ya. Saya cuma ngasih contoh aja gitu ya. Nah kalau Mbak Bunga sih dalam menerapkan pendidikan ke anak, konten-konten apa yang selama ini diperbolehkan untuk ditonton oleh putra-putrinya? Sebenarnya aku masih ada keberuntungannya gitu. Jadi Aklima sama Ansel ini sebenarnya tidak suka yang kartun. Mereka lebih suka nonton yang manusia yang real gitu. Makanya ada percakapan. Nah, aku jadinya lebih ke tata bahasanya gitu. Pernah Aklima masih suka nonton short video. Setelah itu yang tadi Mbak Vera bilang itu emosinya bisa dibilang berpengaruh sekali. Gitu. Aklima sama Ansel jadi lebih cepat marah, terus kayak nggak sabar. Dari situ aku berpikir apa dari aku sama suami gitu kan berpikirnya. Tapi aku selalu mengajarkan mereka untuk sabar, tidak boleh nada tinggi, nada tuh tidak boleh lebih tinggi dari orang lain gitu. Nah, Ternyata pas aku telusuri benar dari short video. Akhirnya aku hapus aplikasi itu, benar sekarang mereka jadi lebih sabar. Jadi aku beruntungnya tuh kayak mereka berdua masih bisa diselamatkan lah gitu. Dan ibunya pun punya edukasi yang bagus. Iya, karena nggak tahu ya konten sekarang sebenarnya tata bahasanya bagus. Cuma ada kayak misalkan mereka scroll baru tiba-tiba ada kata-kata yang judes gitu loh. Kayak misalkan, oh kamu tuh nggak boleh gitu. Jadi nadanya tuh udah marah-marah sama temennya. Dan itu dikopikan lah dia. Iya. Nah sebenarnya kalau untuk orang tua ya kita ya, anak saya juga sama balita masih 5 tahun usianya. Bagaimana kita memantau anak? Jadi kan sebenarnya screen time ini kadang-kadang
tapi kadang-kadang itu sering apa bolehnya? Atau misalnya bisa apa sih kita ngasih edukasi lewat media sosial ataupun gadget untuk anak? Pembatasannya seperti apa sih Mbak Vera? Tadi patokannya balik lagi ke usia, gitu kan. Kalau 2 tahun ke bawah nggak boleh sama sekali. Kalau 2 sampai 5 itu sudah boleh, tapi misalnya maksimal sehari itu 1 jam. Oke, apapun alasannya, apapun 1 jam alasannya. gitu. Mau layar kecil, mau layar besar TV itu gabungan 1 jam sehari. Nah, 5 tahun ke atas sampai usia SD itu bisa maksimal 2 jam. Nah, ini kan sejak pandemi saya mesti ada tambahannya sedikit. Itu 2 jam maksimal tuh di luar untuk kepentingan belajar. Nanti kan ada orang tua, anak saya les ini online. Nah, ini di luar itu ya. Jadi yang buat hiburan dan sebagainya itu 2 jam sehari untuk 5 tahun sampai usia SD. Nah, remaja bisa lebih fleksibel lagi asalkan tidak mengganggu waktu-waktu yang untuk aktivitas utama seperti tidur terutama. Tidur tuh masih butuh 6 sampai 7 jam tidur malam ya. Jadi 6 sampai 7 jam sudah diplot untuk tidur. 7 jam lah minimal. Terus untuk makan bersama dengan keluarga, untuk mengerjakan tugas, untuk bersosialisasi secara nyata gitu. Jadi harus dibagi-bagi. Dia harus tegas, harus strict gitu ya batasannya sesuai dengan umur agar jangan sampai terjadi brain rot di keluarga kita ya. Jangan sampai terjadi atau lingkungan sekitar. Ini karena memang peran orang tua sangat penting. Dulu anak rewel, orang tua anak dimarahin. Sekarang anak rewel kasihan pun ditinggal. Iya, itu tuh yang tinggal rewel aja gitu. Jadi ketegasan kita sebagai orang tua juga, kedisiplinan kita karena kita disiplin, anak juga akan mencontoh kita. Terima kasih ya Mbak Vera, terima kasih juga Mbak Bunga Julita sudah bergabung. Dan informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Insanur Akbar, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam akhir pekan, didukung oleh liburan. Let's go! Di Kompas TV.